Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali hadir bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, sedang ramai influencer hingga artis berjualan di TikTok Shop. Hasilnya luar biasa, meraup untung hingga miliaran rupiah. Namun di balik itu pemirsa, ada UMKM Pasar Tanah Abang yang merana karena sepi pembeli. Ini yang tentunya menjadi keresahan di tengah masyarakat dan yang menjadi pertanyaan, betulkah memang akibat dari penjualan TikTok ini menyebabkan UMKM bisa tumbang? Pada malam hari ini Indonesia Business Forum akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya langsung sapa satu persatu. Yang pertama, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Kemenkop dan UKM Bapak Temi Satya Permana. Selamat malam Bapak, boleh digunakan mic-nya? Selamat malam Mbak Anggit. Salam sehat Pak Temi. Selanjutnya juga ada konsultan bisnis Mas Raymond Chin. Selamat malam Mas Raymond, boleh dicoba mic-nya? Ya, selamat malam. Oke, berikutnya ada influencer atau founder Kasih Solusi Mas Derian Saazari. Selamat malam Mas Deri. Ya, selamat malam Mbak. Oke, dan juga ada pedagang Pasar Tanah Abang Mas Arya Nibel atau Mas Ibel. Malam Mas Ibel. Malam Mbak. Oke, Bapak-bapak ini sudah hadir semua di sini. Saya langsung ya awali ke Mas Ibel terlebih dahulu. Kita tadi sudah lihat langsung bagaimana kemudian tayangan situasi terkini di Pasar Tanah Abang. Mas Ibel ini merupakan pedagang di Tanah Abang, betul ya Mas ya? Betul. Oke, ini sudah berapa lama Mas? Kalau untuk anjloknya Pasar Tanah Abang itu yang kita rasakan dari habis Lebaran Haji sampai saat ini. Dari habis Lebaran Haji. Oke, dari awal biasanya omsetnya berapa, kemudian jadi berapa Mas? Kalau bilang omset sih Mbak, gimana ya? Kalau untuk bisa disebut dengan kata nol sekarang. Sekarang sudah nol. Saya punya retail ada beberapa tempat, ada sekitar 9 tempat. Tempat retail. Ada beberapa dagangan yang saya dagangin, ada baju koko, kemeja perempuan, baju kaos perempuan, celana. Untuk hari ini saya punya omset dari 9 toko saya, tidak bawa duit 700.000, pulang sisa buat uang makan karyawan. Sisa hanya buat uang makan karyawan saja ya Mas ya. Artinya sudah merugi sejak Lebaran Haji tadi. Situasi yang lain seperti apa di Pasar Tanah Abang? Hampir merata sih. Kalau untuk sekarang sebenarnya pengunjungnya yang tidak ada. Pengunjung yang tidak ada. Oke, banyak pengunjungnya yang pokoknya merosot tajam lah. Dari habis Lebaran sangat merosot tajamnya itu pengunjung. Kalau ada hitungan persen 100%, bisa disebut 35% lah pengurangan pengunjung itu. Pengurangan pengunjung. Ini sempat mencoba jualan online kah Mas dari teman-teman ataupun dari Mas Ibel sendiri? Ada sih mencoba. Oke. Kalau kayak saya pribadi sih orangnya gimana ya? Agak gaptek sih Mbak. Lebih saya tidak tamat SD. Saya cuma sampai kelas 5 SD dan tidak mengerti juga yang namanya internet ini itu nggak paham. Jadi waktu itu tapi sempat mencoba Mas? Sempat mencoba. Tapi kemudian hasilnya tidak terlalu mengangkat atau akhirnya malah lumayan ya? Tidak ada pengunjung, penonton. Kayak live kita coba nggak ada penonton. Udah coba beberapa ya karena apa namanya itu dibilang tidak mengerti dengan teknologi tadi lah mungkin. Oke. Ini kan sekarang lagi marak Mas, penjualan di TikTok gitu ya, dan juga tidak hanya TikTok ya, mungkin ada platform-platform lain. Mas melihatnya seperti apa? Sebenarnya ini merasa tersainginya karena harganya lebih murah atau karena yang berjualan itu influencer, artis-artis? Gimana pedagang melihatnya?
Kalau masalah penjualnya, kalau kayak artis maupun influencer, sebenarnya sih pengaruh sih ada sih Mbak. Kalau untuk itu, cuman tolonglah kalau dari saya pedagang, mungkin suara hati pedagang juga ya yang saya sampaikan di sini. Saya cuman minta tolonglah harganya itu tolong dengan harga yang masuk akal. Harga yang masuk akal gitu. Kalau online ya itu kan terserah kita masing-masing. Oke. Iya kan? Saya nggak mungkin bisa ngelarang kayak Mbak mau online. Saya nggak bisa ngelarang Mbak. Jadi maksudnya yang masuk akal itu kayak gimana Mas? Ya harganya itu ya masuk akal sekiranya masa seperti baju kaos harganya bisa 100.000 10 piece. Itu nggak masuk akal Mbak. Iya. Sedangkan kita orang produksi cara bikinnya kayak gimana gitu. Itu doang. Itu yang menjadi pertanyaan gitu yang ya Mas jadi ya. Pertanyaan. Dan menjadi keresahan juga karena kok bisa yang di TikTok itu bisa semurah itu tapi ternyata padahal sebenarnya dari sisi produksi jangan-jangan sebenarnya kok tidak masuk akal gitu ya Mas. Iya, dengan harga yang tidak masuk akal itu. Satu, kita berdagang di pasar juga berharap pengunjung datang berbagi rezeki. Berbagi rezeki, orang yang datang itu pakai angkot, rezeki tukang sopir angkot, ya kan? Oke. Kita pedagang punya rezeki, mungkin mungkin porternya, ya kan, bisa pakai jasa porter, rezeki porter juga, begitu. Ya. Oke, baik. Mas Ibel, terima kasih sudah berbagi cerita dan juga sudah menjelaskan ya begitu bagaimana kemudian situasi terkini di Tanah Abang. Saya mungkin mau langsung ke Mas Raymond ya. Ini yang tadi langsung diungkapkan oleh pedagang. Menjadi pertanyaan besar, kok harganya tidak masuk akal kalau di TikTok atau di platform-platform sosial media seperti itu, harganya bisa murah banget. Seperti apa sih? Ini mungkin ada banyak juga pembeli yang juga bertanya begitu. Apakah memang ada cara seperti itu, Mas? Mungkin bisa ada subsidi kah jangan-jangan gitu ya? Ya, saya tuh 8 tahun terakhir itu di dunia digital semua. Konsultan untuk multinational company selama 5 tahun sampai di Singapura. Dan saya ngikutin beberapa perubahan digital public policy, especially di Indonesia yang paling sering berubah. Kalau lihat ada alertnya ya. Kenyataannya problem ini tuh nggak bisa digeneralisasi satu terjadi apa karena satu gitu. Ini sedikit multidimensional ya. Tapi kita ingat zaman-zaman dulu ya, misalnya 2 tahun 3 tahun lalu. Di saat uang masih banyak, investor masih kasih nyucurin dana ke startup, apa yang terjadi adalah waktu itu banjir promo. Di mana e-commerce bersaing untuk mensubsidi semua seller-sellernya sampai di tahap konsumen yang menang. Ya kan harganya murah semua. Tapi dampak jangka panjangnya adalah kompetisi bisnis yang tidak sehat. Pas Goto IPO, kita ngelihat semua orang ngomel, kenapa nih nggak profitable gitu. Sebenarnya kita udah ngelewatin masa-masa itu. Dan sekarang kita di tahap, ya semua orang bilang winter kan, capital crunch. Kayak susah nih untuk promo-promo dong. Nah, tiba-tiba TikTok datang. TikTok itu nggak bermain dengan peraturan kita, beda. Kita kalau ngelihat negara Tiongkok sekarang lagi thriving, money flow-nya, uang beredar ke negara Tiongkok itu tuh sangat banyak. Mereka profit sangat banyak. Manufacturing capability mereka dari supply chain, dari logistik, menciptakan produk yang harga sangat murah, mereka sangat amat ahli. Dan di saat uangnya lagi banyak, TikTok masuk ke Indonesia, salah satu dampaknya adalah pasti bermain dengan cara yang berbeda dengan kita. Ya kan, pasti sebagai platform baru. Tahun lalu GMV-nya 2,5 miliar dolar. Kalau dibanding sama e-commerce lain masih jauh 50 miliar dolar lebih gitu. Tapi tahun ini diprediksi bisa naik 2, 4 kali lipat, 5 kali lipat terus itu bakal cepat terus gitu. Ya kan? Jadi dampaknya adalah kita lihat uang yang lagi ngucur luar biasa banyak terkesan seperti predatory pricing. Ya kan? Subsidi yang sangat amat banyak dan barang dari Tiongkok yang lumayan banyak juga kalau saya lihat ya. Dan jujur bahkan kalau saya ngelihat kapabilitas manufacturing dan supply chain di Indonesia, kita nggak bisa ngejar loh secara ekonomi soft skill-nya dari segi harganya. Artinya ini memang betul-betul menjadi ancaman dong Mas, kalau misalnya betul seperti itu?
Saya bukan pro TikTok, tapi saya juga bukan pro pemerintah, saya pro Indonesia. Jadi saya mau coba ngelihat gimana cari middle ground-nya. Oke. Iya kan? Soalnya pelindungan konsumen juga penting kan. Konsumen berhak untuk dapat barang murah dengan kualitas bagus. Mau dari manapun sebenarnya mereka berhak gitu. Tapi di sisi yang sama, kita harus ngelihat juga backbone dari negara ini apa gitu. Backbone dari negara ini sekarang adalah UMKM. We need to give them a fairer chance. Kesempatan yang lebih fair untuk bisa bersaing. Kalau misalnya semuanya dibikin free trade, menurut saya ya, free trade masuk ke Indonesia dengan sangat amat susah. Di sini ibu-ibu masih bisa menjahit dengan tangan, dengan kain dari mana yang harganya tidak mungkin bisa bersaing sama manufacturing pabrik. Ya mungkin itu yang bisa dilihat gitu. Tapi sisi baiknya juga masih ada. TikTok ngebuka wadah marketing baru. Untuk yang bisa menggunakannya, misalnya kayak pedagang-pedagang konvensional di Tanah Abang misalnya, atau konvensional di tempat lain, yang benar-benar bisa maksimalin, mereka beneran bisa naik. Saya kenal beberapa brand lokal yang sampai sekarang lumayan thriving di TikTok, dan bisa dibilang sales dia 80%, 90% di TikTok. Tetap ada positifnya yang kita bisa ambil, cuma again, problem ini sangat multidimensional. Saya mau coba kasih perspektif luasnya aja gitu. Nanti kita akan tanya bagaimana kemudian langkah dari pemerintah membenahi sejauh ini, dan juga nanti kita tanyakan bagaimana kemudian tanggapan dari narasumber lainnya. Tapi kami jeda dulu pemirsa, Indonesia Business Forum akan kembali saat lagi. Ya, banyak tentunya yang sudah menyadari bahwa harga yang ditawarkan di penjualan online ini sangat murah, bahkan bisa dibilang merusak harga pasar. Saya langsung tanya ke Pak Temi, apakah dari pemerintah, dari Kemenkop ini sudah menganalisa memang ada fenomena seperti ini? Oke, makasih. Jadi begini Mbak, tadi sudah disebutkan bahwa memang Indonesia ini pengguna TikTok nomor 2 di dunia. Dan spending time rata-rata pengguna TikTok di Indonesia 3,5 jam per hari. Jadi memang sebelum ada fenomena TikTok Shop, TikTok sudah menjadi satu habit, suatu kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Dan TikTok ini baru punya izin akhir Mei kemarin, 2023. Dan kami dapat data bahwa memang dalam 1 tahun, revenue yang didapat oleh TikTok ini sama dengan revenue yang dicapai Alibaba dalam 10 tahun. Di Tiongkok. Ini datanya ada. Dan kalau disebut tadi masalah harga, kami juga sudah memanggil TikTok. 2 kali kami ketemu dengan TikTok. Oke, kemudian? Dan kami pertanyakan terkait harga-harga yang sangat-sangat murah. Seperti contohnya yang paling kami bikin kaget adalah sepatu dijual Rp2.000 dan hijab Rp5.000. Dan ini produk impor, sudah dikonfirmasi bahwa memang ini hijab ini impor. Dan kami tanyakan, artinya gini, ada 2 juta seller di TikTok dan memang semuanya adalah penduduk Indonesia. Karena memang TikTok ini tidak membuka cross border. Mereka adalah berjualan, semua sellernya adalah orang Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan kami adalah, yang dijual produk mana? Kan begitu. Apakah memang betul penjual kita menjual produk lokal atau menjual juga produk impor? Yang kami ingin adalah proporsinya bagaimana sih? Kita pengen kasih gambaran, karena kan baru relatif baru ya, bulan Mei kemarin dapat izin. Kita pengen tahu berapa sih sebenarnya produk lokal yang dijual dan produk impor yang dijual. Dan alhamdulillah sampai sekarang, mungkin dari bulan Juli kami minta, sampai sekarang belum ada jawaban yang konkret. Tapi boleh kami beri gambaran bahwa memang Indef, angka Indef ini menunjukkan survei mereka 74% barang yang berada di e-commerce itu adalah produk impor. Dan salah satu yang mengagetkan adalah World Economic Forum melaporkan bahwa memang Indonesia merupakan pembeli hijab terbesar di dunia. 1,6 miliar hijab dibeli oleh penduduk Indonesia dengan nilai mencapai 6,9 US dollar. Dan faktanya adalah hanya 25% yang produk lokal, 75% produk impor. Artinya kita sekarang isunya bukan online dan offline lagi sebetulnya. Transformasi digital itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Bagi UMKM sendiri ini bisa menjadi boom atau bisa menjadi doom untuk mereka. Pada saat pandemi kita selalu bilang bertransformasi digital membuat UMKM bisa bertahan. Oke, saat itu apa produk yang diperjualbelikan? Saat itu kan makanan, mungkin obat-obatan, suplemen dan lain. Nggak ada yang kepikiran mau jualan baju pada saat pandemi kan. Jadi belum ada isu nih. Rame-rame orang onboarding semua sekarang ada 22 juta yang UKM yang onboarding di semua platform. Kami pernah minta data kepada
teman-teman IDEA. 22 Jot ini apa kabar nih gitu loh. Sales mereka bagaimana dan apa yang mereka jual sebetulnya. Data itu pun tidak kami dapatkan gitu loh sampai sekarang. Artinya adalah ada suatu hal yang memang harus kita lengkapi nih dari sisi regulasi. Kami amati bagaimana peraturan offline dan online. Jadi pasar offline bagaimana, pasar online bagaimana. Ada perlakuan yang kurang fair. Jadi kalau kami bilang masih ada ketidakseimbangan regulasi antara online dengan offline. Sejak tahun lalu kami bersama dengan Kemendak mengusulkan perubahan revisi Permendak 50 tahun 2020 tentang terkait masalah pengaturan PMSE, pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik. Banyak pasal-pasal yang kami coba lengkapi dan alhamdulillah sudah 6 September sudah selesai harmonisasi ya Mbak ya. Dan yang paling penting adalah kami mencoba memberikan pengaturan yang seimbang antara pasar offline dengan pasar online. Karena isunya bukan hanya kamu masuk online dong supaya bisa laku. Tidak. Karena apa? Tidak menjamin gitu loh. Ini mungkin kami kemarin ke Pasar Tanah Abang dengan Pak Menteri, ada sellernya juga online di sana. Tapi faktanya nggak ada yang nonton gitu loh. 2 juta seller di TikTok, kebayang kita mau pilih yang mana nih kan gitu. Pasti kan tetap ada algoritma yang bermain di sana kan begitu. Pak Menteri sendiri mengatakan bahwa prihatin tentunya ya dan ingin agar sosmed seperti TikTok ini tidak masuk e-commerce, artinya nggak usah jualan sekalian. Ini sudah sejauh mana realisasi kebijakan ini? Jadi begini, yang diatur adalah sosial media harus dipisahkan dengan social commerce. Di Tiongkok pun begitu. TikTok ini di Tiongkok dibedakan antara TikTok sosial media dengan yang social commerce. Karena tidak dalam peraturan yang akan mungkin sebentar lagi akan terbit, itu tidak boleh ada interaksi data di sana. Mungkin kalau boleh saya ngomong, mungkin dari dahulu ada Trojan horse ya. Ada kuda masuk dalam satu ke Troy. Ini seolah-olah disikapi, ini merupakan gift nih dari bangsa Yunani ya. Ternyata dalamnya tersembunyi pasukan-pasukan. Artinya kita harus melihat bahwa ini merupakan pola pemasaran yang baru, live shopping dengan menggabungkan antara pengalaman berbelanja dan juga bersosial media. Ini menjadi hal yang menarik untuk masyarakat. Tapi satu hal yang mungkin diatur yang paling kemarin krusial adalah kita mencoba untuk menyeimbangkan produk impor masuk boleh. Kita tidak mungkin melarang produk impor masuk, tapi masuk dengan tetap mengikuti peraturan yang ada. Contohnya gini Mbak, skincare produk lokal itu harus mengurus BPOM dan lain-lain, termasuk halal. Nah kami juga pingin produk-produk impor ini juga mengurus hal yang sama gitu loh, karena melindungi konsumen. Semangat arahan Presiden sebenarnya ada 3 untuk merevisi peraturan ini. Pertama, lindungi produk dalam negeri, produk lokal. Kedua, lindungi platform lokal. Ketiga adalah lindungi konsumen, pelindungan konsumen. Kita coba meramu ini dan satu lagi yang paling penting adalah dalam semua platform sekarang ini, e-commerce ini tidak ada yang kewajiban mencantumkan negara asal barang. Nah, dan sekarang sudah diatur, wajib mereka mencantumkan negara asal barang produk ini sehingga masyarakat diberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Wajib mencantumkan keterangan berbahasa Indonesia, mengikuti sertifikasi sehingga pada saat nanti dipampang nanti, masyarakat akan tahu nih, ini produk dari mana. Nanti tetap kembali kepada preferensi konsumen biasanya, harga yang bersaing, produk yang berkualitas. Mungkin Mas Dery setuju nanti ya. Artinya tetap itu yang dicari. Ya. Oke, kalau gitu saya ingin ke Mas Dery ya. Ini kan sudah marak juga, artis influencer berjualan juga di TikTok Shop. Ini apakah harus dibatasi kah demi melindungi UMKM? Pandangan Mas Dery gimana? Ya gini, sebenarnya disclaimer ya, saya agak takut kalau diundang di sini biasanya saya langsung banyak musuhnya dari teman-teman UMKM. Tapi saya ngomong kayak begini karena bentuk kecintaan saya pada UMKM. Cuma rata-rata jutaan view saya di TikTok itu nyerang saya setengahnya setiap postingan saya. Tapi kalau Anda berpikir cerdas, sebenarnya ini ya bantu optimasi Anda. Gini deh, saya ya mungkin baru lah ya, 18 tahun di dunia media sama marketing gitu ya. Ternyata harus fair dong. Yang dari kemarin dibahas itu adalah operation, keuangan, bukan nggak bagus. Operation, keuangan, itu pabrikasi, pabrik bisa jual langsung ke end user. Itu bagus banget, itu ya oke lah, rukun dari sebuah dagang gitu ya. Tapi harus juga optimasi, nggak tahu lah dari pihak-pihak tertentu, mungkin domain saya adalah di marketing. Banyak kesalahan-kesalahan dari teman-teman UMKM melakukan optimasi marketing saat jualan. Gini deh. Optimasi marketing itu iya dong.
Strateginya itu nggak dibahas, rata-rata paham betul, operation bagus, bener, correct. Tapi yang jadi persoalan adalah kalau domain saya di bidang marketing, gini deh, nanti abis live ini teman-teman silakan cek, lihat live shopping TikTok dari nomor 1 sampai nomor 20 bahkan. Optimasinya pasti nanti teman-teman bisa ukur ya, saya akan sampaikan secara teknik dan praktikal. Ini langsung praktik ya. Marketing itu kebagi menjadi 4. Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Yang teman-teman sekarang dilakukan oleh teman-teman Tanah Abang apa segala macam, itu pakainya marketing 1.0 kebanyakan. 1.0 itu adalah fokus pada produk. Contoh parfum. Kasusnya parfum 4-4-nya ya. Yang pertama, fokus pada produk adalah apa? Parfumnya wangi, parfumnya bagus, parfumnya manis. Kalau baju bahannya bagus, itu terus. Sementara guru saya Pak Subiakto, Pak Bi, berhenti ngomongin produk dalam optimasi brand-brand besar itu tahun 89. Harusnya tahun 90 ke atas sampai sekarang udah lagi nggak ada yang ngomongin produk. Karena sejatinya saya nggak pernah menemukan dalil manapun dari kitab-kitab orang-orang Amerika dan lain sebagainya cara mengakuisisi market kompetitor itu dengan menurunin harga. Lihat ya, oke, sekarang takdirnya harganya turun, tapi nggak ada syarat buat kita nurunin harga, tapi ditambah value-nya. Marketing 2.0 adalah fokus pada perilaku konsumen, bukan lagi ngomongin produk. Perhatikan, parfumnya ini bisa bikin istri kelepek-kelepek. Parfum ini bisa bikin suami mau buru-buru pulang. Gantinya ngopi, bukan gantinya kopi. Ada perilaku konsumen, nggak ngomongin produk. Kalau sudah duduk lupa berdiri, itu brand sofa tuh. Nggak ngomongin lagi sofanya empuk, udah lewat. Sadisnya naiknya lagi brand atau marketing evolution ke 2.0 ke 3.0. 3.0 itu adalah representatif. Kalau beli bukan lagi ngomongin produk, bukan lagi kalau beli perilaku konsumen, tapi kalau beli jadi siapa. Ya. Contoh, saya waktu itu live shopping kemarin, teman-teman yang rata-rata ranking 1 sampai ranking 10, lihat jualannya. Mereka udah start from marketing 3.0. Apa itu bunyinya? Ada cewek nanya, Kak spill dong etalase nomor 7. Terus hostnya dia akan jawab, oke Kak etalase nomor 7, wanginya kayak cewek baik-baik. Wanginya kayak pramugari lagi tugas di kabin. Mereka imagine, itu strategi marketing udah disruption. Udah lagi gak ngomongin produk, kalau mau added value, gak usah pakai bahasa berat lah. Produknya ditambah nilainya. Karena saya gak pernah nemukan dalil manapun, silakan bawa ke saya tantang teman-teman semua, cara mengakuisisi market dengan nurunin harga. Nurunin harga itu iya. Ada cara-caranya dalam arti segi optimasi operation, keuangan iya. Cuma untuk marketing itu bukan begitu. Okay. Nah terus kita mau banting harganya mau jualan modal apa gimana? 4.0 lebih sadis lagi. 4.0 terakhir ditahan dulu ya, karena boleh. Usai jeda nanti bisa dijabarkan kembali pemirsa, kami kembali usai jeda. Ya, tadi Mas Dery masih ada 1 poin lagi, tapi kan ini sebenarnya konkretnya begini Mas, dari sisi misalnya Mas Ibel tadi menjelaskan saja, dari sisi teknologi saja sebenarnya masih banyak teman-teman di pedagang Tanah Abang ini masih terkendala, gimana mau ngomongin strategi marketing, belum lagi juga tadi dikatakan harganya saja yang di online tidak masuk akal, ini boro-boro ngomongin strategi marketingnya Mas. Justru itu udah kebahas, gaptek aja masih gitu ya istilahnya ya. Terus nggak dioptimasi dengan strategi marketing, mau ngapain? Nah jadi konkretnya gimana nih Mas, kalau untuk case-nya di teman-teman di Pasar Tanah Abang ini? Jadi gini, mau teknik apa mau pakai cara lama workshop nih? Teknik aja langsung ya, biar teman-teman praktikal ya. Singkat dan padat, biar langsung dipahami. Kan marketing, kita ngomong, domain saya marketing, mungkin teman-teman di sini kan beda-beda domainnya, ada operation, ada keuangan, ada macam-macam lah ya. Saya ada di jalur saya aja deh, karena saya bukan hak saya atau kapasitas saya bahas yang lain. Di marketing itu, kuncinya ada di 3-10 detik pertama. Anda Mbak, ditelepon sama teman lama aja bisa nolak. Padahal waktunya itu lebih cepat mungkin. Contoh, apa kabar Mbak? Agit, oke, baik. Aduh, dalam hati mau dipropos nih, tawarin asuransi bentar lagi nih gue nih. Paham? Gimana ceritanya, saya ngamatin. Saya nggak bilang semua, tapi ini bentuk kecintaan saya pada UMKM. Baru online. Ngomongnya apa coba teman-teman yang mungkin tidak dioptimasi dengan marketing. Ayo Kak silakan mau yang mana yang spill yang etalase berapa. Padahal rumus marketing adalah problem baru solusi. Kalau paling gampang mau praktek before after. Dulu, nah contoh. Dulu semenjak saya bangun tidur leher saya pegel-pegel. Tapi semenjak kenal
klinik Dairy Fang, pegel-pegel saya, kolesterol saya hilang. Itu rumus marketing before after, problem solution. Nah, teman-teman yang tadi, gimana ceritanya begitu on live, terus tiba-tiba dia cuma diem, mau Kak, silakan Kak mau yang mana. Sementara konsumen lagi scrolling, kecepatannya kan sekarang luar biasa, perpindahannya cepat ya. Begitu kena, oke. Terus Anda cuma bilang, lagi ada main handphone, silakan Kak dibeli Kak, apa? Padahal bawa ke saya cek tantang yang kedua kalinya, brand-brand besar yang beriklan di TV One, tidak menyebutkan problem bawa ke saya kasih 10 juta. Karena saya kenapa berani seperti itu, karena nggak ada, lihat tadi iklan-iklan tadi tuh, yang pada muncul. Aduh pusing nih, minum ini. Aduh jerawatan nih nggak pede nih, pakai ini. Nah makanya kalau teman-teman di Tanah Abang apa segala macamnya begitu on, masuk. Contoh. Ini buat teman-teman yang sekiranya lagi bingung, yang sekiranya lagi pengen tampil, nah yang sekiranya lagi pengen ngelamar seseorang, saya punya solusi, ada satu parfum yang wanginya kayak cewek baik-baik. Pakai 3.0. Oke. Jadi nggak tiba-tiba, ayo Kak parfumannya mau di-spill, mau yang etalase berapa Kak? Terus gimana caranya dia terimagine gitu loh. Oke. Saya mungkin ke Mas Ibel terlebih dahulu ya Mas. Ini mungkin salah satu yang strategi yang diajarkan juga oleh Mas Dery. Dari teman-teman pedagang sendiri sebenarnya selama ini bagaimana sih? Karena kan ini sesuatu yang akan terjadi Mas. Ada penjualan online. Dari teman-teman pedagang sendiri menyiasatinya sebenarnya sejauh ini seperti apa? Kalau siasatinnya pasti ke online lagi Mbak. Pasti ke online lagi. Gitu. Tapi ya kita sebagai retail pengen berbagi rezeki ke yang lain. Maksudnya itu kalau maksudnya itu begini. Saya buka usaha nih toko saya gitu. Saya bisa orang belanja datang ke toko, dapat rezeki seorang porter, dapat rezeki juga orang yang datang pakai angkot, supir angkotnya, begitu. Datang lagi ke Tanah Abang. Okay. Seperti itu mintanya. Kalau apa namanya itu? Oke, ya langsung ke Mas Raymond terlebih dahulu ya Mas. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan antara sinergi pedagang konvensional dan juga online, ataukah memang harus dibatasi penjualan-penjualan di TikTok dan juga platform di sosial media ini Mas? Oh enggak sih, kalau itu mungkin bukan solusinya ya kayak dibatasi online dan offline, karena kita kan free ya untuk pilih platform kita dan cara kita bersaing asalkan tidak monopolistik, tidak hostile, tidak melakukan preferential treatment. Dan sebenarnya kalau balik lagi ke topik TikTok ban ya, misalnya TikTok Shop nih ban ya, harus dilihat dari segala sisi kan ya. Pertama, hal-hal yang kalau menurut saya nggak bisa terima ya. Menurut saya nggak bisa terima. Kalau misalnya marketing, I think it's a good point. Hal yang paling ideal sekarang adalah kalau bayangin semua seller lokal di Indonesia berhasil dibina, berhasil dilatih, berhasil di-upgrade sampai bisa bersaing dengan pasar asing maupun domestik di Indonesia. Itu paling ideal. Realistisnya, gapnya jauh menurut saya. Sampai di tahap bisa paham marketing 4.0. Sampai bisa bersaing benar-benar apple to apple dengan yang lain. Menurut saya gapnya masih agak jauh. That's why adanya regulasi, adanya melihat situasi. Jadi kita melihat kayak posisinya di mana dan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diubah gitu. Nah yang saya nggak bisa terima kalau dari TikTok, di luar dari hal baik yang udah terjadi ya, kalau misalnya memang benar ada preferential treatment. Kalau memang benar ada memihak brand-brand tertentu atau kayak seller-seller tertentu, mau itu bentuknya algoritma atau bentuknya dilatih lebih jago, saya tidak setuju. Tapi kan itu butuh penyelidikan dan lain-lain. Tapi yang sudah di-mention sebenarnya, sebagai platform tuh harusnya netral. Tapi kan saya ada upload di video YouTube saya, yang lumayan viral belakangan ini. Ada satu workshop di TikTok Tiongkok, yaitu bagaimana cara melatih brand-brand menjual cross border ke negara-negara lain gitu. Dan itu nggak ada di Indonesia gitu. Gimana cara kita menang di Indonesia gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh harapannya, solusi saya ya, sebelum bahas ban atau tidak ban, TikTok harus tunjukin
bahwa dia di sini tidak melakukan preferential treatment. Karena dia ngelakuin hal-hal bagus. Content creator lahir banyak, good, ya kan? Banyak hidupnya berubah. Seller-seller lokal yang naik banyak juga, good gitu. Tinggal sisa-sisanya yang sekarang jadi disorotan. Kalau dia preferential, kalau dia memang melakukan predatory pricing, baru itu ilegal secara global, itu dumping. Jadi kita menjual barang harga murah sekali di negara itu karena kita ambil profit negara kita, itu udah di-ban secara dunia. Tapi semoga itu nggak terjadi di platform ini. Jadi semua yang sifatnya dugaan, hopefully kalau memang TikTok udah dipanggil di kementerian dan sudah bisa menyediakan data, itu jauh lebih memberikan clarity. Ada ide juga gini Mas, kalau misalnya TikTok itu dibelah gitu ya, ada yang untuk TikTok untuk sosial media saja dan untuk platform berjualan saja, itu bisa menjadi solusi juga? Opini pribadi ya, opini pribadi menurut saya, social commerce itu sebuah inovasi. Menurut saya. Karena jenis-jenis disrupsi seperti dulu ride hailing ya, di sektor digital mobilitas itu lagi naik kayak Gojek. Kita lihat ada resisten, bener kan, dari pangkalan ojek umumnya, dari taksi konvensional gitu kan. Tapi kita push through dan buktinya sekarang udah lebih sirkuler, lebih bagus ekonominya gitu. Kalau social commerce, prediksi saya, ini salah satu yang sebenarnya menurut saya lumayan bagus. Saya harapannya kalau misalnya dianalisa lebih dalam, apakah public sector, pemerintah akan menghambat inovasi private sector kalau misalnya dikit-dikit main-main harus di-ban. Itu menurut opini saya pribadi. Yang menurut saya harus dilakukan adalah diregulasi. Yang bahaya kan social commerce adalah interaksi data itu. Bagaimana kita analogi dimanipulasi. Karena yang kita tahu TikTok itu mengumpulkan data luar biasa banyak. Karena kan magic ya, for you page-nya tuh magic, kita lagi ngomong apa tiba-tiba muncul gitu. Hopefully itu bukan digunakan untuk memanipulasi purchase decision seorang konsumen. Oke. Dan ujungnya kan nanti keputusan finansial pribadi dan lain-lain. Ya jangan sampai kayak terbukti algoritmanya memihak yang lain. Kalau netral, saya support. Menurut saya ini sebuah inovasi. Oke, sebuah inovasi, dan bila nanti teknologi kemudian juga medsos akhirnya tidak terbendung, bagaimana kemudian langkah yang harus dilakukan khususnya dari pemerintah ya untuk menyelamatkan atau melindungi UMKM kita? Nanti Pak Temi bisa jawab, tapi kami jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi. Ya, langsung ke Pak Temi. Di tengah gempuran teknologi, pasar Tanah Abang sepi, orang juga berminat pada membeli belanjaan secara online. Ini langkah yang harus dilakukan untuk menyelamatkan UMKM kita ini seperti apa? Oke, begini Mbak Anggit. Di awal sudah saya sampaikan tadi kan, transformasi digital tidak bisa dihindari. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kami dari sisi pemerintah tetap harus melihat dari sisi yang fundamental tadi. Regulasi dulu kita benahi. Apakah masih ada kesenjangan regulasi yang harus kita benahi, dan kami sudah lakukan itu walaupun sekarang masih menunggu untuk diterbitkan ya. Dan di kedua pun kami juga harus bisa menoleh kepada teman-teman UMKM nih. Apakah mereka sudah siap bersaing dengan secara produk ya? Ini menjadi tugas kami dan tugas kementerian juga yang memberdayakan UMKM juga, bukan hanya kami sebetulnya. Kami juga menyiapkan mereka untuk bisa bersaing. Kami akan di-challenge, oke, produk lokal UMKM mana sekarang produknya? Itu tugas kami menyiapkan, dan sekarang sudah banyak produk lokal yang bagus-bagus yang bisa bersaing. Tapi memang betul tadi harus ada sedikit pembeda. Mungkin kalau saya boleh sedikit, saya ada salah satu komika yang saya selalu dengarkan. Ada dia ada kata-kata begini, sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya mungkin tadi cara berjualannya berbeda. Mungkin kalau tadi pakai 4.0 mungkin buat Mas Ibel agak-agak bingung ya. Tapi paling enggak cara berjualan yang berbeda akan memberikan kesan yang berbeda bagi konsumen. Artinya begitupun produknya. Biasanya di UMKM kita itu kalau satu buat produk laku, semua ikut-ikutan bikin. Nah, faktanya sekarang adalah kita coba untuk mendorong mereka untuk sama-sama bisa masuk ke dalam platform digital. Tapi itu bukan merupakan tujuan kita. Artinya transformasi digital menciptakan ekonomi baru. Tapi hendaknya jangan juga membunuh ekonomi yang sudah ada. Di Tiongkok pun begitu, 90% produk yang beredar di Tiongkok itu adalah produk lokal. Artinya kita harus buat seperti itu. Pemerintah punya program Bangga Buat Indonesia, tapi mungkin saya tambahkan ya. Kalau Bangga Buat Indonesia harus beli buatan Indonesia. Kalau kamu cinta tanah air, mulailah melihat produk-produk lokal, banyak yang sudah bagus. Cuma memang kalau ingin melihat keadilannya, kita harus tetap benahi regulasi.
kita tunggu regulasinya karena sudah banyak sekali perbaikan yang kita lakukan di sana, penyempurnaan dari yang sudah ada, dan harapannya adalah memberikan equal playing field. Jangan kelas berat diadu dengan kelas ringan, ini pasti nggak pas lah. Tapi bagaimana kita menciptakan perlakuan yang sama, kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha, gitu Mbak. Oke, dari pedagang mungkin dari Mas Ibel ada yang mau disampaikan juga kepada pemerintah? Silakan Mas. Minum dulu Mas. Oke, kalau gitu kalau nggak Mas Dery sambil Mas Ibel menyiapkan diri gitu ya. Mas Ibel ini langsung ya, bagaimana kemudian strategi konkret yang harus bisa dilakukan untuk pasar pedagang di pasar Tanah Abang, strategi Mas Dery terlebih dahulu. Siap. Sambil Mas Ibel mempersiapkan. Iya. Ya sebenarnya gini. Singkat saja Mas. Iya, sebenarnya gini. Saya sepakat ya. Maksudnya dengan adanya regulasi dibedain antara social commerce gitu, sosial media, paham pada porsinya gitu kan. Bagaimana Instagram juga mengoptimasi dengan dia media sosial. Tapi ujung-ujungnya kalau teman-teman UMKM kalau mau jualan, klik link di bio, pas masuknya tuh ke websitenya. Paham? Itu perannya memang dia nggak jualan sebagai e-commerce. Setuju? Facebook, ya kan, YouTube dan lain sebagainya. Nah memang didominasi sama TikTok. Iya, betul. TikTok semuanya ada di situ. Bahkan bisa bypass, nggak perlu lagi ke manajernya, nggak perlu lagi kita mau ngiklan di manapun itu harus ada birokrasi dan lain sebagainya. Tinggal ngambil comot barangnya, masukin ke showcase kita dapat affiliate. Itu paham. Nah, cuma maksud saya dari tadi itu keluar-keluarnya nggak cuma sekedar marketing doang. Pemerintah tahu lah. Pemerintah itu nggak tidur. Pemerintah itu nggak mungkin diem. Pasti dengan adanya keluar-keluar teman-teman di Tanah Abang, saya nggak bilang semua, tapi mungkin sebagian, cukup aja, iya oke. Silakan Anda dengan kritik yang santun kepada pemerintah, Pak Teten, Pak Temi, dan teman-teman yang ada di Kementerian UMKM, itu kerja kok gitu. Cuma yang jadi titik beratkan saya adalah peraturan regulasi. Kemarin saya ngundang Pak Zulkifli Hasan gitu, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia di podcast saya Dikasih Solusi. Beliau bilang bahwa memang dibatasi harganya udah nggak bisa lagi jual produk-produk yang asing, itu di bawah 1,5 juta. $100 minimal. Dipisah good, sounds good, keren. Yang ini memang dipisah sebagai sosial media, itu udah paham. Cuma maksud saya, kalau cuma teriak aja, tapi nggak ada optimasinya, ya terus gimana? Kita mau nyampe kapan? Nggak bisa ngerubah masalah dengan masalah. Teriak, terus kita nggak dagang nih. Nah, silakan Anda nasihatkan kepada pemerintah dengan cara yang baik, baru optimasi strategi juga marketing yang benar. Itu loh maksud saya. Mudah-mudahan di Indonesia lebih maju lah. Terakhir, silakan Mas. Kalau dari saya pribadi sih pengennya minta ditutup aja. Minta ditutup saja. Singkat. Oke, terakhir langsung. Tidak perlu pro TikTok, tidak perlu pro pemerintah. Kalau saya ya, yang penting pro Indonesia. Kalau pro Indonesia artinya mendukung Indonesia Emas 2045. Konsumen cintai produk lokal. Produsen, cobalah jadi produsen, jangan jadi konsumen doang gitu loh. Dan percayalah bahwa pemerintah juga ngelakuin hal yang terbaik, dan yang terbaik yang kita bisa lakuin adalah kita level up. Terima kasih sekali lagi Mas Raymond, terima kasih Pak TB, terima kasih juga Mas Dery dan juga Mas Ibel sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Pemirsa, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.